isi hatimu Bapa, dan ajarilah kami setiap hari untuk melakukannya demi hari Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom. Kasih sukacita buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara jemaat GPI Purwokerto, hari-hari ini atau belakangan ini kita mendapatkan kabar gembira dari dunia sepak bola Indonesia, karena terakhir timnas kita berhasil mengalahkan Filipina 2-0 dan berhak untuk masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Oke, siapa yang nonton? 3 tahun yang lalu timnas kita bukanlah apa-apa. Mereka mudah kalah oleh Vietnam, kalah dengan Thailand, ya, dan samalah dengan Malaysia. Tapi itu 3 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun kebelakang ini kita melihat progresnya yang luar biasa dari timnas sepak bola kita, dan progresnya luar biasa menjuarai Piala Emas Asian Games khusus cabang olahraga sepak bola, lalu kemarin semifinal AFC ya. Dan yang terakhir adalah berita gembiranya masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Bapak Ibu, kabar gembira ini tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan, karena semuanya itu bisa berubah bukan karena pelatihnya saja, tetapi ada satu hal yang utama, yaitu perubahan mindset. Ya. Dan ini sempat diungkapkan oleh salah satu pemain kita namanya Ramadan Sananta. Ya, di podcastnya Sport 77 dia bilang, kalau dulu kami ketemu lawan-lawan yang kuat, lawan-lawan yang besar, kami sudah grogi dulu, ya. Kami sudah nggak siap untuk berduel seperti itu. Dan
eh, tidak bisa pegang bola lebih dari 3 menit. Yang ada adalah buang bola seperti Liga 1. Seperti itu. Tetapi semua itu berubah karena ada perubahan mindset, terutama dalam memandang lawan-lawan yang lebih tangguh. Nah, apakah mindset itu Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita akan bicara tentang perubahan mindset. Buat Bapak Ibu yang tidak tahu apa itu mindset, kita akan belajar siang hari ini. Mindset itu adalah cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Jadi mindset itu cara berpikir kita dan itu mempengaruhi tingkah laku kita sehari-hari serta sifat kita dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup kita. Jadi mindset itulah yang mengendalikan setiap keputusan kita setiap hari. Itu adalah mindset. Kalau mindset kita buruk, kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan besar. Tapi kalau kita mempunyai mindset yang positif, mindset yang berkembang, kita akan menjadi pejuang yang tangguh. Kita akan menjadi kompetitor yang hebat. Kita akan sanggup menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Itu kalau orang itu memiliki mindset yang baik. Nah, mindset itu, ini teori dulu Bapak Ibu. Mindset itu dibagi menjadi 2. Mindset yang pertama adalah fixed mindset. Mindset yang mandek. Bapak Ibu lihat itu di kepala ada gambar kunci, ya. Kalau sudah terkunci lock, dia nggak bisa kemana-mana, alias mandek. Jadi mindset yang mandek atau fixed mindset bertolak belakang dengan yang sebelah kanan, yaitu mindset growth mindset atau mindset yang berkembang. Bapak Ibu lihat itu ada gambar pohon, ya. Pohon mencerminkan pertumbuhan, ya. Jadi mindset dibagi menjadi 2, mindset yang mandek dan mindset yang berkembang, dan keduanya ini bertolak belakang. Apakah itu mindset yang mandek? Orang-orang yang memiliki mindset yang mandek itu percaya bahwa baik IQ, bakat, keterampilan, sifat itu sifatnya genetik sehingga tidak bisa dirubah seumur hidup ataupun dikembangkan lagi. Aku lahir dengan IQ di bawah 100, ya sudah, gak bisa berkembang. Aku lahir dengan hanya punya keterampilan 1, ya sudah, tidak bisa berkembang. Aku lahir dengan bakat, tidak punya bakat main musik, ya sudah, itu fixed mindset atau mindset yang mandek. Dan orang-orang yang mempunyai mindset ini mempunyai kecenderungan yang sangat dominan nampak adalah orangnya tipenya mudah untuk menyerah. Sehingga orang ini tidak suka diberi tantangan. Ya, kalau diberi tantangan di luar zona nyamannya, dia akan nggak bisa. Saya sudah menyerah, saya kayaknya nggak sanggup, nggak bisa. Ini adalah orang-orang yang punya mindset mandek. Dan bagi mereka-mereka ini menganggap bahwa sebuah kegagalan itu adalah sign atau tanda keterbatasan kemampuannya dia. Ya, jadi kalau orang itu gagal, maka bagi dia itu tanda berarti aku ora bisa, nyong ora bisa. Berarti kemampuanku ora nang kono, gitu ya. Nah, berbeda. Jadi jadi dengan kata lain, orang yang punya mindset mandek ini dia akan sering berkata, aku bisanya gini, ya kan? Tidak punya keinginan untuk berkembang. Berlawanan dengan mindset yang sebelahnya atau grow mindset. Mindset yang berkembang ini adalah orang-orang yang percaya bahwa baik IQ, keterampilan, bakat, kemampuan, ya, semua itu bisa dikembangkan seumur hidup. Sehingga IQ, keterampilan, dan bakat itu unlimited. Jadi bisa dikembangkan. Seperti kita meniup balon, makin lama balon itu akan semakin besar. Nah, itu orang yang punya mindset yang berkembang. Dia akan memperluas lagi kemampuannya, keterampilannya, bakatnya dia akan kembangkan terus. Dan bagi orang-orang seperti ini,
kegagalan itu justru adalah batu loncatan untuk berkembang lebih lanjut. Beda ya sama yang satu tadi, yang mandek tadi. Jadi kegagalan menurut mindset yang berkembang itu justru sebuah kesempatan atau batu loncatan untuk berkembang lebih lagi. Dan orang-orang yang tipe ini mereka suka dengan tantangan. Mereka suka hal-hal yang baru. Mereka suka mencoba hal-hal yang baru, yang di luar kemampuan mereka, yang di luar kebiasaan mereka, yang di luar zona nyaman mereka. Dan mereka menyukai dengan tantangan. Dan orang-orang ini akan selalu berkata bahwa usahaku menentukan kapasitasku. Jadi kalau usahaku kecil, maka kapasitasku juga kecil. Kalau usahaku besar, maka kapasitasku akan membesar. Ya, itu namanya effort atau usaha daya upaya. Nah, hari ini kita akan belajar kedua tipe itu terdapat di dalam sebuah kisah di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 17. Dan kita akan terlebih dahulu mempelajari permasalahan di kisah ini, lalu kita akan melihat selanjutnya kondisi daripada orang-orang yang ada di dalamnya. 1 Samuel pasal 17. Kita akan membuka di ayat 8, 9, 10, 11. 8. 1 Samuel 17 ayat 8. Oke. Ayat 8 berkata demikian, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ini perkataan Goliat. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepada aku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi latar belakang kisah ini, Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan para tentara masing-masing sudah bersiap dan sudah berhadapan-hadapan. Dan di tengah-tengah itu ada lembah. Dan sebelum memulai peperangan, orang Filistin mulai perang mental dulu ya. Jadi Bapak Ibu, bangsa Filistin itu punya satu raksasa, satu prajurit yang raksasa, namanya Goliat. Dan Alkitab mencatat dia itu tingginya 2,9 meter, hampir 3 meter, ya, tinggi sekali dibandingkan dengan orang Israel, jauh lebih tinggi, kira-kira 3 meter. Dan dia mengenakan pakaian lengkap perang seperti itu dengan tombak di tangan dia. Dan sebelum memulai peperangan, Goliat ini maju, berteriak-teriak dan mengatakan apa yang tadi kita baca tadi. Intinya bahwa dia mau 1 lawan 1 duel. Dan dia berkata, aku menantang kamu hari ini, ya kan? Ayat berapa tadi? Ayat 9 atau 10. Aku menantang engkau hari ini, tetapi apa? Ayat 11. Tetapi apa yang direspon oleh bangsa Israel dan Saul? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, Alkitab tidak mengatakan bahwa pada waktu pertama kali
Goliat mengatakan itu, dia menampakkan diri kepada tentara Israel. Enggak. Tapi dia hanya berteriak dari kejauhan karena tinggi badannya besar itu, tapi suaranya juga besar sekali. Saya rasa seperti itu. Dan hanya mendengar suaranya yang menggelegar itu saja, orang Israel, tentara Israel beserta dengan Raja Saul sudah ketakutan. Bahkan bahasa Inggris berkata kehilangan harapan. Tidak cuma sangat ketakutan, tapi hilang harapannya, alias lemes bos. Ya, itu baru mendengar suara saja. Tapi baca di ayat 24 Bapak Ibu. Ayat 24. Apa yang dikatakan di situ? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, apa yang terjadi? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Kali ini nggak cuma audio, tapi visualnya diperlihatkan. Goliat rupanya gede banget dan berpakaian sangat lengkap, sehingga ketika Israel dan Raja Saul melihatnya, mereka lari ketakutan. Ya. Orang-orang yang punya mindset yang pertama tadi, dia akan mudah dikatakan menyerah. Karena dia tidak yakin dengan kekuatannya, dia tidak yakin dengan kapasitasnya, sehingga ketika melihat kesukaran yang besar, sepertinya dia mengukur kayaknya enggak bisa. Sehingga ketika Goliat muncul, mereka pun lari dengan segera, lari tunggang langgang. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Jadi ceritanya Daud itu tanpa direncana, dia disuruh bapaknya untuk mengantarkan logistik untuk kakak-kakaknya yang berperang pada saat itu di garis depan. Lalu dia berangkat mengantarkan, sampailah dia di tempat tujuan. Nah, ketika Daud sampai ke tempat pertempuran, dia mendengar suara Goliat itu sedang berteriak-teriak menantang Israel. Kemudian dia bertanyalah kepada teman-teman daripada kakak-kakaknya yang jadi tentara di situ. Itu siapa? Ya kan? Oh, itu namanya Goliat. Dia menantang kita untuk duel 1 lawan 1. Katanya kalau berhasil kita mengalahkan, maka mereka akan menjadi budak kita. Tapi kalau kita kalah, kita yang jadi budaknya mereka, gitu. Dan Daud merekam apa yang dikatakan oleh Goliat itu. Dan tahukah saudara, apa yang dilakukan oleh Goliat itu tidak sehari 2 hari, enggak. Tetapi Goliat mengatakannya itu selama 40 hari. Dan pagi dan sore. Jadi dia terus-menerus mau menghancurkan mental daripada tentara Israel. Dan dia melakukan perang mental dulu dengan berteriak-teriak, aku akan mengalahkan kalian. Kalau kalian gak bisa mengalahkan saya, kami akan jadi budak kalian. Tapi kalau tidak, kalian akan jadi budak saya. Bapak Ibu, kalau 1-2 kali kita mendengar, mungkin kita masih cukup tebal kuping kita. Tapi kalau sudah 40 hari, terus-menerus, pagi, siang, malam, lama-lama itu akan masuk, terekam dalam telinga dan masuk ke otak pikiran kita. Dan itulah sebabnya maka ayat 24 tadi mengatakan, baru ketika melihat wajahnya dan penampilan dari Goliat, mereka sudah lari tunggang langgang karena mentalnya sudah
kena. Tapi tahukah saudara, ketika Daud mendengar, Daud baru mendengar loh dalam Alkitab. Tahu ayat berapa ya? Sebentar. Ada yang bisa bantu? Ayat 23. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengar. Mendengar ya, belum lihat ya. Oke? Ya. Walaupun Daud tidak melihat, hanya mendengar saja, tetapi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Daud? Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sehingga ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Dan selanjutnya, lalu ini dia ulang lagi di ayat yang ke-29. Ya. Daud, dia bukan orang yang memiliki pengalaman dalam berperang. Bahkan ketika dia maju kepada Saul, Saul berkata, waktu kamu masih kecil, dia tuh sudah jadi tentara. Kok berani-beraninya kamu mau melawan si Goliat itu? Daud tidak memiliki pengalaman sebagai tentara. Megang senjata juga tidak punya pengalaman. Tetapi yang dia miliki adalah nama Tuhan Allah yang hidup. Itu yang dikatakan oleh Daud kepada Goliat. Mari kita akan melihatnya di dalam ayat yang ayat 33. Kita akan banyak baca ya hari ini. Kita mulai dari ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Israel itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dengan melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu daripada mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kalau bukan karena pengalaman bersama dengan Tuhan, maka Daud tidak akan berani berkata seperti itu. Betul? Cerita Daud melawan Goliat ini menyadarkan kita bahwa Daud bisa seperti itu karena dia sudah terlatih dan terbiasa mengalahkan musuh dari yang kecil sampai yang besar. Memang dia melatih di padang rumput itu ketemunya cuma binatang singa dan beruang. Yang seperti yang dikatakan oleh Daud, dia mengenal ketika binatang singa atau beruang itu mau memakan domba-dombanya yang cuma 2-3 ekor. Tapi dia akan mengejar binatang itu, dia menangkapnya dan menarik janggutnya kemudian membunuhnya. Secara teori untuk peperangan
akan dilakukan seperti itu. Kalau terhadap binatang mungkin yes, tapi itu tidak mungkin. Tetapi yang membuat Daud memberanikan diri untuk maju menghadapi Goliat karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Filistin itu, Daud bukan orang yang mudah menyerah. Sekalipun dia belum punya pengalaman di bidang peperangan, kemiliteran, tetapi karena dia punya keyakinan, dia punya kepercayaan kepada Tuhan, maka dia suka dengan tantangan itu. Dia suka dengan hal-hal yang baru. Ya. Usahaku akan memperbesar kapasitasku. Dan Daud berani bukan karena kemampuannya, tetapi karena Tuhan, dan dia mengalami nama Tuhan yang besar itu menolong dia untuk menghadapi hari-harinya selama dia berada di padang rumput. Dan di padang rumput dia melihat pertolongan Tuhan tidak pernah jauh dalam hidup dia. Itu karena dia punya mindset yang berkembang. Dia punya mindset iman, keberanian yang dia latih setiap hari bersama dengan Tuhan. Pada Juni tahun 2003, Erick Thohir mendatangkan tim Argentina untuk friendly match melawan timnas Indonesia. Dan Erick Thohir dicemooh oleh orang banyak karena dianggap itu pemborosan, karena untuk mendatangkan tim Argentina yang pada waktu itu juara 1 Piala Dunia tahun 2021 atau 2022 itu 73 miliar hanya untuk mendatangkan saja, belum menyewa stadion dan seterusnya dan penginapan dan sebagainya. Tapi Erick Thohir tetap jalan terus, dan dia bilang, dan orang-orang bilang gak usah lah mendatangkan yang jauh, yang tetangga-tetangga aja kayak Malaysia, Vietnam, Thailand dan seterusnya, murah, lebih murah gitu kan. Tapi dia tetap kekeh. Pak Erick Thohir ini tetap, saya mau tetap mendatangkan Argentina. Dia bilang, buat apa kita bertanding melawan yang peringkatnya rata-rata dengan kita? Dia bilang gitu. Vietnam 107, Malaysia 132 waktu itu, Thailand 100-an juga, dan Indonesia waktu itu tahun 2022 142 rankingnya. Buat apa? Yang kita butuhkan, kata dia, adalah melatih mental timnas kita. Yang kita butuhkan adalah merubah mindset para pemain kita ketika menghadapi lawan-lawan yang lebih besar dan lebih kuat. Mendatangkan Argentina itu bagus buat tim kita, ya seperti itu. Dan betul, sekalipun kalah dengan Argentina 0-2, ya kan? Tetapi kata para pemain itu adalah titik balik mereka dalam mindset menghadapi lawan-lawan yang lebih besar. Sehingga setiap kali ditanya oleh orang-orang, mereka akan berkata, kami siap, sekalipun mereka lawan yang besar, melawan yang tangguh, kami siap menantang mereka. Ya, dan terbukti pada Piala AFC mengalahkan Korea Selatan, Vietnam juga sudah kalah duluan, ya kan, Jordan dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa mindset sudah berubah. Mereka lebih pede, mereka lebih yakin. Dan tidak hanya mindset saja, tapi latihan fisik juga terus digenjot supaya ketika menghadapi tim-tim dari Arab yang lebih kekar, yang lebih strong tenaganya, mereka lebih siap untuk duel one by one, seperti itu ya. Kenapa saya banyak cerita bola? Karena saya suka bola, Bapak Ibu. Nah, ini membuktikan apa, Bapak Ibu? Setiap orang perlu tantangan untuk bisa mengupgrade diri, betul ya? Setiap orang itu butuh tantangan.
Makanya kalau kita mau meningkat lagi, jangan lari dari tantangan, jangan lari dari masalah, dihadapi, gitu, dihadapi. Karena kita tidak berjalan sendiri, Bapak Ibu. Sama seperti Daud, kita berjalan hidup bersama dengan Tuhan yang besar. Ada amin? Jadi kalau hari-hari ini kita masih ketemunya mungkin beruang gitu ya, masih ketemunya singa di padang gurun, padang rumput. Nikmati saja, hadapi, jangan lari, dilawan gitu ya. Kalahkan setiap masalah bersama dengan kekuatan dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kemenangan kalau kita mau sungguh-sungguh berperang dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin persaingan meningkat. Ya, yang buka toko mungkin hari ini belum ada lawan yang sebadan kita, masih di atas kertas kita masih oke. Tapi kita tidak tahu 2-3 tahun ke depan mungkin tiba-tiba 500 meter dari kita sudah ada Alfamart. Kita tidak tahu kan? Nah, kalau kita punya mental seperti yang mandek tadi, kita akan langsung ngelokro. Lah, sudah nggak mungkin lah, kita pasti kalah nih dari Alfamart yang apa-apa ada, ya kan? Terus lebih gampang lagi cara pembayarannya, nggak mungkin. Ah, sudahlah, kayaknya kita mau tutup aja warungnya, tokonya. Itu kalau mindsetnya kita seperti mindsetnya orang Israel. Tapi kalau kita melihat itu sebagai kesempatan, sebagai sebuah peluang, maka kita akan mencoba inovasi, hal-hal yang baru. Kita akan mungkin menambah barang, menambah item, kita akan menambah servisnya lebih baik lagi, mungkin bikin plan yang lebih besar lagi supaya orang melihat dari jauh dan lebih tertarik untuk masuk ke toko kita dibandingkan dengan masuk ke Alfamart. Kita juga tidak tahu di tempat kerja kita mungkin hari-hari ini oke-oke saja, tapi next 2-3 tahun yang ke depan tiba-tiba pusat mengutus orangnya untuk ada di cabang tempat kita bekerja, dan orang itu lebih expert, dia lebih pintar dan dia lebih segalanya. Apakah kita mampu bersaing di situ? Apakah kita akan diuji? Yes, kita akan diuji. Apakah kita punya mental yang berkembang? Kita punya mindset yang berkembang? Maukah kita berkompetisi dengan orang-orang yang lebih daripada kita? Kalau kita sanggup, kita akan bisa lebih daripada pemenang. Kita jangan punya mental seperti tempe mendoan yang gampang loyo, nggak bisa, sudah nggak usah, nggak mungkin, kayaknya aku nggak sanggup lagi, gitu kan? Enggak, hadapin. Termasuk sakit penyakit kita perlu melawan. Ya. Suatu ketika Menteri Luhut Panjaitan, ketika dia harus dilarikan ke rumah sakit Singapura karena dia mendapatkan serangan stroke yang kesekian kalinya, dia berkata ketika diwawancarai, kenapa saya cepat sembuh? Dia bilang, karena saya melawan diri saya. Dia bilang itu. Jadi ketika dokter sudah mulai menginstruksikan saya mulai melakukan fisioterapi, berlatih untuk jalan, maka saat tidak ada terapis datang ke kamar saya, maka saya akan mencoba berjalan di kamar saya untuk mencoba diri saya, karena saya mau cepat sembuh. Terus dia bilang, kamu tahu? Ya, dia bilang sama yang wawancara, kamu tahu itu sakit sekali tahu? Karena otot saraf yang kaku tuh harus dipaksa untuk berjalan lagi, dan kamu tahu itu sakit sekali. Tapi aku melawannya, kata Pak Luhut. Sampai orang-orang itu berkata, kok kamu cepat sekali sembuh? Iya, karena saya berusaha. Dia bilang, dan kamu lihat sekarang saya bisa kembali ke Indonesia, dan saya sudah bisa berjalan kembali, beraktivitas kembali, karena dia mau melawan rasa sakit. Itu adalah orang yang punya mindset yang mau maju dan mau berkembang.
dan punya mental yang kuat dan kepercayaan serta keberanian seperti Daud, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kehidupan kita pasti kita akan mengalami naik turunnya kehidupan. Jadi jika Tuhan mengizinkan kita harus berhadapan dengan masalah terus menerus, baik masalah itu kecil maupun besar, janganlah lari dari kenyataan, tapi harus dihadapi. Hadapi dengan iman dan keberanian seperti Daud ini, Bapak Ibu. Maka itu, yaitu iman dan keberanian akan menghantarkan kita kepada pemahaman serta mindset yang baru, mindset yang berkembang sehingga kita akan lebih daripada pemenang. Dan keberanian daripada Daud memperlihatkan kepada kita bahwa betapapun kita kecil, ya, di mata manusia, betapapun kita kecil, kita diremehkan oleh manusia, ya. Nah, di pasal berikutnya Daud ini berkata kepada Saul, kepada karyawan-karyawan, pegawai-pegawai Saul, dia berkata gini, bukankah aku selama ini diremehkan? Karena aku ini kecil, kata dia. Sekalipun Daud itu kecil, diremehkan, bahkan sampai ketika dia ada di medan perang, dia diremehkan oleh ketiga kakak-kakaknya. Ngapain kamu anak kecil, gitu kan? Tetapi Daud tidak diam di dalam keremehannya itu. Dia tetap berjuang, dia tetap memberanikan diri. Bapak Ibu, sekalipun hari ini engkau sedang diremehkan orang, mungkin kecil nyalimu, mungkin kecil saja kekuatanmu, tapi kalau kita mempunyai keberanian, kita bisa menghadapi semuanya. Ya, kita bisa mengalahkan sama yang punya duit, sama orang-orang yang lebih kaya dari kita, sama orang-orang yang punya koneksi lebih daripada kita. Bisa, asal kita berjuang lebih sungguh, kita berusaha lebih sungguh, ya. Kita mau mengubah mindset kita mau bergerak lebih lagi, tidak berjalan di tempat saja, tapi berani melangkah ke hal-hal yang baru, menerima tantangan, sekalipun kita nggak suka, sekalipun sulit, sekalipun itu susah, kita akan bisa jadi pada pemenang. Keberanianlah daripada Daud itu yang membuat Daud pada akhirnya bisa mengalahkan Goliat. Bapak Ibu, bagaimana cara Daud mengalahkan Goliat? Sepele kan? Yang lain sekolah minggu masih sudah ingat ya. Hanya dengan ketapel dan batu. Batunya ada berapa Pak Nono? 4 ya? 5. Tapi hanya satu saja yang dipakai sudah membuat Goliat roboh. Ketapel dan batu adalah hal yang sepele, tapi kalau digunakan dengan maksimal akan memiliki kekuatan yang besar. Ya, kalau kita punya kekuatan yang kecil saja, tapi kalau kita bisa maksimalkan, itu bisa mendobrak setiap pintu. Dia bisa mendobrak apapun yang menjadi penghalang kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberanian Daud memperlihatkan kepada kita betapapun kecilnya kita sanggup menghadapi tantangan-tantangan yang besar dengan iman dan keberanian. Karena itu, hiduplah dengan mindset yang sebenarnya, mindset yang positif, mindset yang terus berkembang. Jangan menjadi orang-orang yang katak dalam tempurung, yang gak mau berubah. Aku bisanya gini, aku mampunya gini. Maka kita akan selama-lamanya akan ada di tempat di situ aja. Sementara yang lainnya sudah berkembang, sementara yang lainnya sudah memiliki masa depan yang lebih baik. Sementara kita masih di sini saja, ya kan? Masih berusaha. Bapak Ibu, mari kita bangkit. Tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha dan mengubah mindset kita. Yang penting itu di sini dulu. Kalau mindset kita mau diubah, mau berkembang, mau diubahkan lagi sama Tuhan,
kita akan bisa tampil jadi orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Ada iman percaya kita? Yes. Saya mau melihat jemaat di sini, melihat orang-orang yang nggak loyo waktu ada tantangan. Aduh, kayaknya saya nggak sanggup lagi Pak Mono, gitu ya. Cari uang hari ini kayaknya susah. Jangan lagi gitu ya. Ya, jangan lagi bilang kayak gitu ya. Aduh, kayaknya cari duit sekarang susah. Ya, nggak kayak zaman saya dulu. Jangan lagi gitu ya. Saya percaya, saya mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti Tuhan berkati usaha saya. Gitu. Amin. Percaya? Tuhan berkati? Tuhan berkati masa depan kita? Kalau ada kompetitor gimana? Yes. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, para pemain musik. Kita akan memuji Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyi dengan sepenuh hati, dengan iman. Kita bukan orang yang loyo, kita bukan orang yang lemah, kita orang yang super di dalam Tuhan Yesus. Kuncinya apa ya? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya padanya, ku terima sekarang kemenangan.
Tuhan yang besar, yang berjanji, yang telah berjanji, dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya padanya. Ku terima salam kemenangan. Tahan tanganmu, angkat tangan kepada Tuhan, katakan lagi. Punya Tuhan yang besar, yang tak ada yang mustahil buat Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Imanku bersemangat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan. Lagu ini pasti menghibur. Sekali lagi, aku terima kemenanganmu. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, semuanya pasti Tuhan lengkapi. Tuhan sanggup bukakan jalan. Tuhan sanggup ajaib Tuhan. Kami bersama dari masalah-masalah kami. Pada kompetitor-kompetitor kami. Engkau ajaib Tuhan dalam hidup kami. Kami terima janji-Mu. Mari sembah. Yesus menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan, kami mengangkat tangan kami siang hari ini. Kami percaya Kau lebih hebat dari masalah kami. Kau lebih hebat dari semua kekhawatiran kami, ketakutan kami, kecemasan kami. Kami gak mau seperti tentara Israel yang lari tunggang langgang waktu masalah datang. Tapi kami mau menghadapinya. Kami mau berlari dan kami mau membereskannya bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami melangkah dengan iman, maka Tuhan tolong kami untuk menyelesaikan masalah kami. Tuhan akan tolong kami, memberikan kami kekuatan sehingga kami sanggup menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Orang boleh meremehkan kami, orang boleh berkata yang negatif tentang kami. Orang lain Tuhan boleh mencemooh kami, tapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang akan membela kami. Tuhan, bangunkan iman kami. Hari-hari ini perjalanan gak mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan
Tuhan beserta kami, Tuhan pasti tolong kami, Tuhan mampukan kami dalam setiap waktu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang memberkati dan memberikan kami pencerahan kekuatan. Tuhan memberikan kami hari lepas hari hikmat-Mu untuk ingat akan firman yang siang ini Tuhan berikan. Jadi waktu masalah datang, firman ini yang akan berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga sidang jemaat-Mu yang sudah menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah terima berkatnya Tuhan katakan Amin. silakan duduk.